Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-88 dan 89 dari surah At-Taubah. Ayat 88 dan 89 dari surah At-Taubah menerangkan tentang orang-orang beriman. Sebelumnya tentang orang-orang munafik. Jadi setelah Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang munafik, Allah ikuti pula selepasnya dengan kelompok orang-orang beriman. Apabila orang-orang munafik adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan keburukan berupa siksaan dari Allah di dunia dan di akhirat, maka orang-orang beriman pula akan mendapatkan balasan kebaikan. Beda kalau orang-orang munafik mendapatkan balasan keburukan berupa siksaan, orang-orang beriman mendapatkan balasan kebaikan berupa kenikmatan. Kebaikan yaitu kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Kenikmatan hidup di dunia ini dan kenikmatan hidup di dalam surga nanti. Maka tidak sama keadaan orang-orang munafik dengan keadaan orang-orang beriman. Maka kita akan menjumpai nanti di pangkal ayat perkataan lakin, akan tetapi. Nah, kalau disebut akan tetapi berarti yang sebelumnya tidak sama dengan yang sesudahnya. Nanti insyaAllah kita akan coba menerangkan tentang kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, karena nampaknya berbeda. Ayat sebelumnya tentang orang munafik dan ayat ini tentang orang-orang beriman, namun kaitannya sangat erat sekali. Tentang orang-orang beriman disebutkan di dalam dua ayat ini bahwasanya orang-orang beriman mendapatkan banyak kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah janjikan untuk mereka nanti di hari akhirat yaitu surga-surga. Mereka akan mendiami surga-surga itu dengan menikmati kesenangan hidup di dalam surga berupa pemandangan yang indah, karena mereka melihat sungai-sungai mengalir di bawahnya di surga tersebut. Kemudian tumbuh pohon-pohonan, kemudian rerumputan hijau dan sangat menyenangkan hati di dalam surga. Bukan hanya itu, makanan, minuman dan juga pelayan dan juga pendamping hidup dari kalangan bidadari-bidadari surga.
Kemudian di ujung ayat Allah menyebutkan itulah dia kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya. Jadi keberuntungan yang sebenarnya bukan yang didapatkan di dunia ini. Keberuntungan yang sebenarnya didapatkan di hari akhirat. Inilah dia salah satu rukun iman yang menjadi pegangan hidup kita. Percaya kepada hari akhirat. Maka kita tidak hanya memandang hidup yang ada di hadapan ini saja, yaitu hidup di dunia, karena hidup di dunia ini sifatnya sementara. Sampai masanya ia akan berakhir, dan mau tidak mau kita akan menjalani hidup setelah itu, yaitu hidup akhirat yang abadi. Maka orang-orang beriman akan melihat kehidupan di dunia dan juga akan melihat kehidupan di akhirat. Akan tetapi kehidupan akhirat itu lebih mereka utamakan dari kehidupan dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu bagimu adalah lebih baik dari dunia ini. Apa sebab? Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kampung akhirat itu, kebaikan yang didapatkan di hari akhirat itu, balasan yang akan diterima di hari akhirat itu, ia adalah lebih baik dari yang kita dapatkan di dunia ini, dan ia adalah lebih kekal. Dengan harapan dua ayat dalam pengajian ini tentang orang-orang beriman, lebih khusus balasan kebaikan yang diberikan kepada orang-orang beriman, memberikan motivasi kepada kita untuk tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meneguhkan lagi keyakinan kita kepada hari akhirat yang pasti sebagai hari pembalasan yang sifatnya adalah abadi. Dengan harapan kita tidak tergelincir dari keimanan kepada Allah, disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu untuk mendapatkan habuan dunia ini, yaitu harta benda atau kekayaan dunia ini, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik hanya melihat dunia ini saja. Akhirnya mereka takut mati, tak mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya dengan ikut berperang bersama Rasul, mereka membuktikan keimanan. Kalau menang mereka mendapatkan harta rampasan perang dan mereka menjadi mulia karena musuh tidak menguasai mereka. Kemudian apabila mereka mati syahid, maka surga menanti mereka. Nah, orang-orang munafik tidak memahami perkara ini. Maka di penghujung ayat, fahum la yafqahun, mereka itu orang-orang yang tak faham. Maka mudah-mudahan dengan dua ayat yang kita pelajari ini, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang faham, sehingga tidak berlakulah seperti mana yang berlaku ke atas orang-orang munafik. Berikutnya kita akan lihat tafsir ayat ini dengan lebih terperinci, tetapi kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, lakin, akan tetapi. Berarti yang sebelumnya berbeda dengan yang sesudahnya. Tetapi ar-rasulu, Rasul itu, siapa Rasul yang dimaksudkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengannya.
Siapa yang bersama dengan Nabi dahulu semasa Nabi hidup? Para sahabat. Jahadu, mereka itu berjihad, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan nyawa mereka. Dengan harta benda mereka, mereka mengeluarkan uang. Dengan nyawa mereka, mereka pergi berperang. Wa ulaika, dan mereka itu, lahum, bagi mereka, al khairat, Allah menyediakan kebaikan-kebaikan. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka itu, al muflihun, orang-orang yang beruntung. Kita ulang dari pangkal ayat. Akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengannya berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, dan mereka itulah bagi mereka kebaikan-kebaikan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Berikutnya, a'addallahu lahum, a'adda, menyediakan, Allah menyediakan, lahum, bagi mereka. Mereka di sini siapa? Orang-orang beriman. Jannatin, surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, dari bawah surga tersebut. Al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka itu di dalam surga bagaimana? Kekal di dalam surga itu. Dzalika, yang sedemikian itu, al-fauzu, itulah dia keberuntungan atau kemenangan, al-azim, yang besar. Kita ulang. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Yang sedemikian itu adalah keberuntungan yang besar atau kemenangan yang besar. Jadi dari dua ayat yang telah kita baca dan terjemahkan tadi, adalah kedua ayat tersebut menerangkan tentang kelompok orang-orang beriman, setelah Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang munafik. Nah, Allah menyampaikan tentang kelompok orang-orang beriman sebagai yang tidak sama dengan kelompok sebelumnya. Akan tetapi Rasulullah dan orang-orang beriman tak sama seperti orang-orang munafik. Apabila orang-orang munafik mendapatkan balasan keburukan, orang-orang beriman mendapatkan balasan kebaikan. Maka ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya sebagai menyempurnakan tentang keadaan manusia. Apabila manusia yang lalu itu adalah manusia yang kafir kepada Allah, tetapi tidak pula terang-terangan menyatakan kafir di mulut, mereka menyembunyikannya dalam hati, mereka lah orang-orang munafik. Sekarang pula Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang beriman. Sebenarnya manusia itu dua kelompok saja, kelompok orang-orang beriman atau kelompok orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini dibagi dua. Orang yang kafir terang-terangan, mereka disebut orang-orang kafir, dan orang-orang kafir yang menyembunyikan kekafiran, mereka ini disebut orang-orang munafik. Jadi dua saja kumpulan manusia, beriman atau kafir. Orang itu beriman atau orang itu kafir. Beriman dapat balasan kebaikan, kafir dapat balasan keburukan, siksaan. Dan setiap pilihan manusia itu, manusia akan mempertanggungjawabkannya. Dan inilah dia ujian di dalam hidup. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan, manusia mau beriman, itu yang dipilih, nanti akan mendapatkan balasan kebaikan dari keimanan, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Memilih kekufuran, pertanggungjawabkan, tanggung akibatnya. Karena gagal dalam ujian, Allah menjadi murka, siksaan Allah untuk mereka. Maka hidup ini disinilah beratnya, memilih ini. Mengapa menjadi berat? Sebabnya adalah di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu condongnya untuk memilih keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu
memerintahkan dan senantiasa memerintahkan. Bukan waktu tertentu aja, selalu memerintahkan. Siang malam, pagi petang, dalam keadaan bagaimanapun, sehat ataupun sakit, dalam keadaan lapang ataupun sempit, menyuruh untuk melakukan keburukan. Nah, hawa nafsu inilah yang menekan manusia. Kalau manusia sangat-sangat dikuasai oleh hawa nafsu, manusia itu akan menjadi terbeban, sesak nafasnya, sempit dadanya, stres, tertekan batinnya. Tetapi apabila manusia itu dapat mengalahkan kehendak hawa nafsunya, nyaman dalam menjalani hidup ini, tenang, damai dalam menjalani hidup ini, maka mudah sekali untuk memilih kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Satu lagi yang membuat manusia berat dalam menjalani kehidupan ini adalah karena ada musuh yang membisikkan ke dalam hatinya, musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata itu? Syaitan. Dan syaitan itu pula ada yang berupa bangsa jin tak kelihatan, ada pula berupa bangsa manusia yang terlihat. Minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada musuh syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kalau ada kawan kita menyuruh kita melakukan kejahatan, itu syaitan dari kalangan manusia yang bergelar kawan, tapi sebenarnya bukan kawan, musuh sebenarnya. Tak terdengar, tak ada orang, tak terdengar suaranya, tapi terasa bisiknya di dalam hati, menyuruh melakukan kejahatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu syaitan dari kalangan jin. Mana yang lebih susah menghadapinya? Syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia? Kalau dari kalangan jin, kita baca al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia lari. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia malah mendekat. Nah, ini yang susah. Maka kita mesti punya ilmu cukup, dan satu lagi mesti punya iman kuat, sehingga kita berhasil untuk mengalahkan syaitan. Dan ada kalanya syaitan yang bangsa jin itu menjelmakan diri menjadi manusia. Bangsa jin itu bisa menjelmakan diri menjadi manusia, menjadi orang nampak seperti orang baik, tapi rupanya menyesatkan kita. Ini berlaku dahulu di Darun Nadwah, yaitu pada masa kafir Quraisy itu berkumpul membicarakan tentang Nabi Muhammad, mau diapakan Nabi Muhammad ini. Rupanya ada bangsa jin, syaitan, menjelmakan diri sebagai seorang syekh di antara kafir Quraisy. Dialah yang memberi pendapat dan menyetujuinya supaya Nabi Muhammad itu dibunuh saja. Jangan diusir, jangan dipenjarakan, dibunuh supaya habis riwayatnya. Pada malam itulah disepakati untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW, mengepung rumah baginda, dan masing-masing yang mengepung memegang pedang, dan mereka siap untuk membunuh Rasulullah pada malam itu. Tapi pada malam itu juga Allah menyelamatkan Rasulnya. Rasulullah dapat keluar dari kepungan tanpa mereka melihat Rasul. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah keluar dari kepungan, pergi berhijrah ke kota Madinah. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, insyaallah. Mudah-mudahan akan menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kita, karena setiap ayat Al-Quran kita pastikan setiap ayat itu adalah sebagai petunjuk, bimbingan bagi kita, sehingga kita terpelihara dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang memelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-88, ayat yang pertama dari dua ayat.
Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu. Lakin, akan tetapi. Apabila kita menjumpai perkataan akan tetapi, bermakna yang sesudahnya itu tidak seperti yang sebelumnya. Yang sesudahnya tentang orang-orang beriman mendapatkan balasan kebaikan. Yang sebelumnya tentang orang-orang munafik yang mendapatkan balasan berupa siksaan. Akan tetapi Ar-Rasul, Rasul, siapa Rasul yang dimaksudkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perkataan Rasul dalam ayat ini menggunakan alif lam, Ar-Rasul. Berarti Rasul itu sudah diketahui. Rasul itu, Rasul itu yang dimaksudkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasul itu, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengannya, diterangkan tentang balasan yang akan diterima oleh Rasul dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Sebelum sampai kepada balasan kebaikan, mengapa ayat ini berada di sini? Ada di antara ulama tafsir memberikan penjelasan. Ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik yang apabila turun ayat Al-Quran berkaitan dengan perang, bagaimana? Wa idza unzilat surah, apabila turun surat Al-Quran yang menerangkan tentang perang, maka orang-orang munafik minta izin kepada Rasul untuk tidak ikut berperang. Wahai Rasul, padahal mereka ini orang yang sanggup berperang, badan sehat, kuat, laki-laki, punya harta, dan dengan harta itu mereka bisa membiayai perang. Tiba-tiba mereka minta izin untuk tidak ikut berperang. Kira-kira kalau kita lah komandan perang atau pemimpin membawa masyarakat kita, anak bangsa kita berperang melawan penjajah umpamanya, mari kita semua keluar, yang laki-laki, yang punya harta, kita gunakan harta kita untuk berperang melawan penjajah yang menindas dan merampas tanah air kita. Tiba-tiba datang orang yang kaya, sehat badannya, laki-laki, minta izin, saya tak ikut berperang. Hati kita bagaimana kira-kira? Orang ini geram, marah. Nah, ayat ini menghibur Rasulullah dan orang-orang beriman. Jangan kamu sedih, jangan kamu kecewa dengan orang-orang munafik yang minta izin untuk tidak ikut berperang itu, karena mereka telah menyia-nyiakan kebaikan yang Allah sediakan untuk mereka. Karena untuk orang yang pergi berperang itu Allah sediakan kebaikan yang banyak, dan mereka orang-orang yang beruntung. Maka kalau mereka tidak ikut berperang, sebenarnya mereka itu menjadikan diri mereka itu merugi. Nah, mereka itu merugikan diri mereka sendiri. Jadi jangan pedulilah dengan mereka. Perbuatan mereka itu kembali akibatnya kepada diri mereka sendiri, dan mereka itu orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu tidak akan, sudah kita sebut sebelum ini, tidak akan menambah bilangan kalau memang ikut serta. Dan orang munafik itu juga kalau tidak ikut pun tidak akan mengurangi kekuatan. Tidak akan menambah bilangan, menambah kekuatan, tidak juga akan mengurangi kekuatan. Jadi orang munafik itu tak ada nilai. Bahkan kita sudah sebutkan sebelum ini, bahkan kalau orang munafik itu ikut perang, menyamak aja, menyamak mananya, membuat masalah saja, mendatangkan problem, masalah, karena mengurusi mereka. Tak sempat lagi kita mengurusi musuh yang ada di hadapan. Ya. Satu-satu istilah kita keluarkan juga lah ya. Nah, karena istilah tersebut bisa mendekatkan kita kepada makna. Kadang-kadang kita lebih dekat dengan istilah sehari-hari yang biasa kita sebut menyamak.
Ini orang dari tempat lain tak tahu dia apa menyamak itu. Nah, maka dia perlu tanyalah kepada orang Pekanbaru apa makna menyamak. Ya. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu, akan tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka itu berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, wa ulaika lahumul khairat, dan mereka itu bagi mereka kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kamu pergi berperang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahai orang-orang beriman, maka kebaikan kembali kepadamu. Dan apabila orang-orang munafik itu tidak ikut berperang, itu kembali keburukannya kepada mereka. Maka perbuatan mereka yang tak mau ikut berperang tak usah membuatmu sedih. Nah, jadi ayat ini adalah juga ayat hiburan. Karena setiap orang yang berbuat baik, balasan kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian berikutnya lagi yang kita juga ingin perhatikan di sini, akan tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Bersama Rasul, ma'ahu, bersama Rasul. Di situ ada keistimewaan. Dapat bersama Rasul itu keistimewaan. Kita sedih karena kita tak sezaman dengan Rasul, tak bersama Rasul. Maka ada gelaran khusus untuk orang yang bersama dengan Rasul, yaitu mereka disebut sahabat Rasul. Dalam ilmu hadis, sahabat Rasul itu orang yang dipercaya. Kalau sudah sampai yang merawikan hadis itu sahabat dari Rasul, maka tak boleh lagi dikatakan ini sifat sahabat ni apa. Tak boleh bertanya seperti itu. Tapi kalau tabi'in yang datang setelahnya tak bertemu Rasul atau generasi berikutnya, maka perlu dipertanyakan, ini sifat perawi ini bagaimana, dipercaya atau tidak. Tapi kalau sahabat tak boleh ditanyakan, sahabat ini dipercaya atau tidak, tak boleh. Karena semua sahabat Rasul dipercaya. Semua sahabat Rasul punya sifat dipercaya, thiqat. Sahabatul Rasul, sahabat-sahabat Rasul, ashabur Rasul adalah thiqat, dipercaya. Maka istimewa sekali apabila menjadi sahabat Rasul, bersama dengan Rasul. Ini ayat ini memuji sahabat Rasul karena mereka adalah walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nya siapa? Nya Rasul yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Ada juga yang hidup bersama Rasul tetapi tidak disebut sahabat Rasul. Apa sebab? Tidak beriman. Jadi siapa yang dimasukkan sahabat? Bukan yang sama hidup bersama Rasul. Sampai di situ aja tak. Yang hidup bersama Rasul dan mereka itu adalah orang-orang beriman. Walladzina amanu ma'ahu. Bermakna iman itu yang menentukan. Iman itu yang menentukan. Meskipun bersama Rasul, kalau tidak beriman bukan sahabat Rasul. Meskipun paman Rasul sendiri, kalau tidak beriman bukan sahabat Rasul. Dan kalau sudah disebut sahabat, yaitu beriman, akan diberi gelar radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Berikutnya lagi, sifat Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersama dengan Rasul seperti apa? Di dalam ayat ini mereka adalah orang-orang yang jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta benda mereka. Apa makna berjihad? Berjihad itu maknanya bekerja lebih. Itu makna berjihad. Kalau bekerja biasa, beramal. Kalau beramal lebih sungguh-sungguh, itu namanya berjihad. Berjihad. Kalau bekerja lebih bermakna semakin berat rasanya karena lebih berjihad. Memberikan harta sedikit umpamanya taklah begitu berat bagi kita untuk memberikannya. Beramal biasa.
Tapi dengan memberikan harta itu kita menjadi kurang umpamanya. Oh, ini sudah berjihad ini dengan harta bendanya. Setengah hartaku kuberikan, seperti Abdurrahman bin Auf. Sudah kita terangkan sebelum ini. Berapa Abdurrahman punya? 4.000 dirham. Berapa yang diberikan? 2.000, dan 2.000 ditinggalkan untuk ahli keluarganya. Berjihad, setengah harta diberikan untuk jalan Allah. Siapa di antara kita yang sudah memberikan setengah hartanya di jalan Allah? Setengah harta ini. Kalau 10 miliar, 5 miliar diberikannya. Ada? Oh, paling-paling sisa-sisanya yang sudah tak terpakai lagi. Paling-paling 2,5%, yaitu berupa zakat. Tambah-tambahlah sedikit, 3%, 5%. Tetapi para sahabat yang dahulu setengah harta, seperti Umar bin Al-Khattab, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berapa? Semua harta. Sama seperti Khadijah radhiyallahu anha, sudah kita terangkan sebelum ini. Berapa banyak harta Khadijah? 1/3 harta penduduk kota Mekah. 1/3 penduduk kota Mekah kalau memiliki harta, nah sebanyak itulah harta Khadijah. Bagaimana harta Khadijah ketika Khadijah meninggal dunia? Habis. Allahu Akbar. Bagaimana Khadijah sekarang? Namanya Khadijah juga. Bisa memberikan harta di jalan Allah, karena dengan menginfakkan harta itu baru bergerak kerja-kerja baik, kerja-kerja yang bisa mendatangkan kebaikan, perbaikan di tengah masyarakat. Kalau tidak, keadaan kita menjadi lebih buruk, karena perusak itu di mana-mana merusak sekarang ini, dan mereka merusak dengan harta benda mereka juga. Nah, jadi kalau kita tidak menginfakkan harta di jalan Allah, maka kerusakan itu semakin lebih banyak lagi, karena tidak tersaingi oleh perbuatan baik atau perbuatan yang memperbaiki keadaan. Mereka itu berjihad dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan dengan nyawa mereka. Dengan nyawa berarti mereka berperang di jalan Allah. Mereka pergi ke medan jihad, mempertaruhkan nyawa untuk mati syahid. Nah, begitu mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut miskin, tidak takut mati. Tidak takut miskin, tak takut mati. Maka lahir kekuatan. Al-wahan yaitu penyakit lemah yang ada pada umat ini. Sebabnya apa? 2, yaitu hubbud dunia, cinta dunia, dan yang kedua karahiyatul maut, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Semua pasti mati, cepat atau lambat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kita pilih mati yang macam mana kita ini. Mati yang terbaik itu adalah mati yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan nyawa kita. Wa ulaika, dan mereka itu, nah ini balasan. Siapa mereka yang dimaksudkan? Mereka itu kan kata penunjuk, ismul isyarah, kata penunjuk. Siapa yang ditunjuk dalam ayat ini? Mereka itu yaitu Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersama dengannya, yang berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Mereka itu, mereka sudah beramal, maka balasan amal adalah lahum, bagi mereka, al-khairat. Al-khairat itu bentuk jamak dari al-khairah. Khairat, banyak kebaikan, bukan satu, banyak kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan? Oh, banyak sekali. Umpamanya kalau di dunia ini, kebaikan di dunia, menang dalam perang, itu kebaikan. Ketenangan hati dalam perang tapi hati tenang, itu adalah kebaikan. Kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, dalam keluarga, dalam persahabatan, itu adalah al-khairat. Dan al-khairat ini dipakaikan kepada kebaikan di dunia. Kata al-khairat juga dipakaikan kepada kebaikan di akhirat. Lalu
Kebaikan di akhirat apa? Surga dengan kesenangan yang ada di dalamnya. Al-Khairat. Ada nama masjid di Pekanbaru nih, Masjid Al-Khairat. Masjid Al-Khairat. Kita tengoklah jemaah masjidnya ada kasih sayang atau tidak. Nama masjidnya Al-Khairat, tetapi antara satu dengan yang lain berselisih sampai berpecah belah. Itu tidak ada khairat, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa ulaika, dan mereka itu, sekali lagi kata penunjuk disebutkan di sini. Mereka itu siapa? Orang-orang beriman, yaitu Rasulullah dan para sahabat yang bersama dengan Rasulullah. Mereka itu humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini menunjuk Rasulullah dan orang-orang beriman. Apakah dipakai juga kepada kita sekarang? Ya, kalau kita melakukan perkara yang sama, melakukan hal yang sama. Dalam ayat ini apa yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang beriman? Berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Maka sekarang apabila kita berjihad dengan harta benda kita dan nyawa kita, maka kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kita pun juga akan beruntung. Muflihun, beruntung. Sebenarnya muflihun itu secara bahasa, ini kalau kita mengaji tafsir, muflihun itu bukan beruntung maknanya. Muflihun dari kata falaha, maknanya memecah, maknanya membelah. Jadi al-muflihun orang-orang yang membelah. Tak faham jadinya. Nah, itu makna bahasa. Ada yang kerjanya membelah saja, memecah bumi kerjanya, membuat lubang, kemudian letakkan bibit dalamnya, padi umpamanya, jagung, kemudian ditimbun. Kerjanya hanya membuat lubang itu saja, memecah bumi itu, dipecahnya bumi, kemudian diletakkan bibit benih di pecahan bumi, ditimbun. Setelah itu yang menyiraminya dari langit siapa? Allah, bukan petani. Yang menumbuhkan bibit itu keluar dari bumi siapa? Allah. Yang membuatnya tinggi berdaun lebat siapa? Yang membuatnya berbuah kemudian masak siapa? Allah. Petani kerjanya sedikit, melubang saja. Maka petani ini disebut orang yang melubang. Dalam bahasa Arab namanya al-fallah. Fallah itu petani. Al-muflihun, yaitu orang-orang yang melubang. Mengapa tadi disebut terjemahannya beruntung? Sebab kerja sedikit dapat hasil banyak. Nah, kapan kita disebut beruntung? Modal sedikit, kemudian kembaliannya banyak. Ada di antara kita ini berdagang, modal 1 juta, kemudian setelah berdagang dapat 1.500.000. Untung atau rugi? Untung berapa? 500. Itu masih untung sedikit, itu 500. Yang dimasukkan ke dalam bumi itu berapa bibit padi itu? Hanya beberapa butir saja. Tapi nanti ketika dia sudah besar dan berbuah, berapa bibit padi itu? Benihnya berapa? Berapa butirannya? Ratusan, ribuan. Kerja sedikit pula, kerja hanya melubang saja. Yang menyirami dari atas Allah Ta'ala langsung dengan hujan, kemudian menumbuhkannya, membesarkannya Allah Ta'ala. Kerja sedikit, hasil banyak, namanya beruntung, al-muflihun. Maka digunakan kata al-muflihun memberikan isyarat bahwasanya orang-orang yang beriman, dengan iman itu mereka berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan nyawa mereka. Mereka adalah orang-orang yang kerja sedikit tapi dapat hasil banyak. Apa maksudnya ini? Di dunia kerja itu berapa lama coba? 50 tahun, 60 tahun. Setelah itu mati lagi. Kerja 50, 60 tahun. Hasilnya berapa lama? Selama-lamanya di dalam surga. Kemudian kerja sedikit sekali. Harta yang dikeluarkan itu berapa ketika di dunia ini? Berapalah harta yang dikeluarkan? Nanti berapa banyak harta yang akan didapatkan dalam surga? Intan permata berapa banyak yang akan didapatkan? Istana berapa banyak?
Banyak sekali. Itu baru harta benda baru. Belum lagi pelayan. Setiap orang diberi 70 pelayan. Siapa yang di rumahnya sekarang punya 70 pelayan? Satu pun kadang-kadang udah payah gaji. Ini 70 pelayan. Dan diberikan kepadanya bidadari. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Dan bidadari itu seperti intan permata. Allahu Akbar. Seperti apa kira-kira ya? Nah, seperti istri kita lah kira-kira. Intan permata. Beruntung ulaika humul muflihun. Maka wahai Muhammad, jangan sedih kamu. Ketika orang-orang munafik itu kamu ajak pergi berperang, mereka tak mau. Mengeluarkan harta, mereka tak mau. Maka kamu jangan sedih, sebab kebaikan yang disediakan dalam berjihad di jalan Allah itu adalah untuk orang yang berangkat. Kamu berangkat, kebaikan kembali kepada dirimu, wahai Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul. Nah, ini ayat yang ke-88. Kemudian berikutnya lagi ayat yang ke-89. A'addallahu lahum. A'adda. A'adda maknanya menyediakan, menyiapkan. Kalau disebut menyiapkan berarti nanti apabila kita meninggal dunia, dibangkitkan dan kita berada di hari akhirat, yang disediakan itu sudah ada di hadapan, akan mengucapkan selamat datang kepada kita yang akan memasukinya. Surga itu mengucapkan selamat datang. Allah menyediakan bagi mereka jannatin, surga-surga. Yang menyiapkan Allah, menyiapkan surga-surga. Untuk siapa? Lahum, hum, bagi mereka. Mereka yang dimaksudkan yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Nah, itu dia. Allah menyediakan bagi mereka jannatin, surga-surga. Di sini jannatin jamak. Jamak maknanya bentuk banyak, bermakna mereka akan memasuki bukan satu surga, tetapi banyak surga. Kalau memasuki banyak surga, berarti surganya surga yang paling tinggi. Siapa yang berada di surga paling tinggi, dia bisa masuk ke surga di bawah itu. Tapi siapa yang berada di surga paling bawah, dia tak boleh naik ke surga yang di atas itu. Mau yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Mau yang di atas tapi menginfakkan harta sedikit. Diajak berperang, tak mau. Nah, itu lama kawak namanya. Allah menyediakan bagi mereka jannatin. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Kemudian diterangkan seperti apa indahnya surga itu. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mengalir. Nah, kata mengalir sini tajri, bukan tasil. Kalau tasil itu mengalirnya perlahan, tapi kalau tajri ini mengalirnya deras. Nah, kalau mengalir perlahan tidak mengeluarkan bunyi, tapi kalau mengalirnya deras mengeluarkan bunyi. Indah mana air yang mengalir? Mengalir perlahan atau mengalir deras yang mengeluarkan bunyi? Deras. Kadang-kadang kita pun kita naikkan dulu air itu ke atas, biar jatuh dia ke bawah dan mengalir deras berbunyi. Indahnya air mancur mengalir di depan rumah kita kan, gemericik air yang mengalir. Indah sekali. Tak dapat di dunia, Allah sediakan di akhirat. Karena di dunia di rumah petak, rumah orang pula lagi kan menyewa. Nah, ada peluang untuk dapat, ada nanti di hari akhirat, asalkan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan nyawa kita. Tapi musuh pandai dia, yaitu kata jihad itu dimomokkan kepada orang-orang beriman. Jangan sebut-sebut jihad.
Padahal kata jihad itu kata yang agung, kata mulia, untuk mendapatkan balasan kebaikan yang lebih istimewa. Jihad. Nah, ketika kita sebut jihad, ini teroris ini yang nyebut-nyebut jihad ini. Allahu Akbar. Kita ada buat pengajian hari Ahad di kota kita ini, pengajian hari Ahad. Hari Ahad itu kita mengaji, yaitu subuh berjamaah. Nah, pindah dari masjid ke masjid untuk membangunkan tradisi subuh berjamaah. Mengaji hari Ahad, had. Jadi kita singkat mengaji hari Ahad, jihad. Ada selebaran jihad di Masjid Khairat. Jihad di Masjid Khairat. Mengaji hari Ahad di Masjid Khairat. Takut dia datang ke Masjid Khairat. Padahal mengaji hari Ahad. Allah. Kata jihad ni kata yang agung, kata yang mulia. Tapi musuh takut sekali dengan kata ini, maka setiap kata jihad dimomokkan kepada orang-orang, dimomokkan, dipandang buruk. Padahal ia adalah kata yang agung, kata yang istimewa. Allah sediakan bagi mereka, bagi orang-orang beriman, surga-surga yang mengalir dengan deras, min tahtiha, dari bawahnya. Dari bawahnya, dari bawah apa? Dari bawah surga itu. Maksudnya di bahagian bawahnya itu ada yang lembah. Nah, yang di lembah itu, di bahagian rendah itu mengalir sungai-sungai. Di tepi, di kiri kanan sungai itu ada pohon-pohon. Maka ada yang menafsirkan min tahti asjariha, yaitu dari bawah pohon-pohon surga itu mengalir al-anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai berarti bukan satu sungai, bukan, banyak sungai. Dan jenis air sungai itu bermacam-macam. Air biasa, air tawar seperti dunia ada. Air apa lagi? Air susu. Subhanallah. Ada di dunia sungai yang airnya susu. Bentuknya bentuk susu karena erosi dari gunung, maka bentuknya. Tapi ini air susu yang diminum rasanya susu. Air arak yang diminum rasanya arak tapi tidak memabukkan. Itu hanya ada dalam surga. Nah, orang-orang beriman kalau disebut surga itu ada keinginan, ingin mendapatkannya. Ada tidak keinginan mendapatkan? Kalau tidak, bermasalah imannya itu. Kita sebutkan surga-surga, terbelalak saja mata, tapi tak ada keinginan di dalam hati. Bermasalah iman kita. Disebutkan tentang surga ini, maka ia pun menyahut dengan hatinya, ya Allah, masukkanlah hamba ke surgamu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Cepat dia bermohon untuk dimasukkan ke dalam surga. Kapan kita baca doa ini? Yaitu antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Itu sisi yang paling istimewa dari Ka'bah itu. Ka'bah itu kan ada 4 sisinya itu. Sisi pertama, kedua, ketiga, yang keempat itu mengakhiri tawaf. Setiap tawaf kita akhiri di sisi yang keempat. Doa kita khusus ketika itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga ma'al abrar, bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya Aziz, ya Ghaffar, wahai yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ya Rabbal alamin, wahai zat yang mengatur sekalian alam. Bagaimana mereka di dalam surga? Khalidina fiha. Ini kaitan dengan waktu. Tadi kaitan dengan tempat. Tempatnya indah, menyenangkan, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Waktu berapa lama di dalam surga? Khalidina fiha. Dalam surga selama-lamanya. Berapa waktu yang lalu kita pergi ke resort. Di sana kita 2 malam. 2 malam di resort. 2 malam itulah dapat menikmati. Setelah itu disuruhnya kita keluar lagi, karena bayar hanya untuk 2 malam saja. Tapi di dalam surga tak ada batas waktu, selama-lamanya menikmati. Kalau selama-lamanya, subhanallah, kepuasan yang tidak ada ujungnya. Kalau yang 2 hari tadi, kepuasan yang
ada ujungnya, 2 hari habis. Bahkan semakin dekat ke penghujungnya, dan semakin risau. Allah, tinggal 1-2 jam lagi kita di sini. Tapi kalau disebut selama-lamanya, kepuasan yang abadi. Khalidina fiha, dzalikal fauz. Itulah dia kemenangan al-azim, yang besar, kemenangan yang besar. Setelah kita lihat di surah At-Taubah, kata al-fauzul azim diulang 4 kali di surah At-Taubah. Coba lihat, ini ayat yang keberapa ini? 89. Kita lihat ayat yang ke-72. Ujungnya al-fauzul azim. Ada satu kaidah dalam penafsiran Quran namanya al-wahdah al-mawdu'iyah, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran satu kesatuan dalam satu surat Al-Quran. Nah, satu surat berarti surat At-Taubah ini kalau kita lihat ada 4 kali diulang kata fauzul azim ini. Al-fauzul azim yang pertama ayat yang ke-72. Kapan disebut al-fauzul azim di penghujung ayat ini? Yaitu ketika Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, surga. Kaitannya dengan apa? Surga. Oh, jadi kemenangan, keberuntungan yang besar itu kaitannya dengan surga. Ayat 72. Kemudian yang kita pelajari ini ayat yang ke 89. Coba lihat lagi ayat yang ke 100. Tapi belum sampai kita lagi nih, ayat ke 100. Ayat yang ke 100, halaman 160, bahagian bawah. Nah, coba lihat di paling bawah sekali. Zalikal fauzul azim. Itulah dia keberuntungan yang besar. Kita lihat apa kandungan ayat ini. Kandungan ayat ini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat. Allah menyediakan surga-surga. Oh, berarti tentang surga al-fauzul azim itu. Setelah itu satu lagi ayat 111. 111. Wa dzalika huwal fauzul azim. Apakah ayat ini tentang surga juga? Belum sampai lagi. Lihat dulu lah. Ada Al-Quran di tangan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli harta benda, nyawa, harta benda orang-orang beriman itu dengan surga. Apa makna Allah membeli? Nah, orang beriman memberikan harta bendanya, Allah berikan surga. Orang beriman memberikan nyawanya, Allah berikan surga. Membeli, jual beli itu ada yang diberi, ada yang diterima. Kita berikan harta benda dan nyawa, yang kita terima surga. Harta benda nyawa ini kan kita tinggalkan juga di dunia ini. Allah ganti dengan surga. Nyawa yaitu badan kita mati, kita nyawa keluar, nanti badan yang lain diganti ketika di hari berbangkit. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Nah, ada nama sahabat kita namanya Fauzul Azim. Kalau disebut Fauzul Azim, apa yang difahami? Surga. Kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar adalah surga. Dan surga itu adalah ujung pengharapan kita. Kita berharap mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga. Inilah dia 2 ayat, yaitu tentang kelompok orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Dahulu Rasulullah dengan para sahabat
mereka berjihad di jalan Allah, maka Allah memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di akhirat Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, tempat yang menyenangkan, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itu adalah keberuntungan yang sejati, yaitu balasan yang tak pernah berhenti. Mereka terus mendapatkannya, dan itulah dia keberuntungan yang besar. Inilah dia pemahaman yang mesti ada pada diri kita, sehingga pemahaman ini tidak hanya pemahaman yang kita miliki, tidak hanya terfokus, tertumpu kepada kehidupan duniawi, tetapi di sana ada kehidupan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang sejati dan abadi. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat itulah dia kehidupan yang sebenarnya, kehidupan bagi orang-orang yang mengetahui, kalau mereka itu mengetahui. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan dari dua ayat ini, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara iman kita sampai kita meninggal dunia, dan dengan iman itu pula kita diberi peluang untuk berjihad di jalannya dengan harta benda dan nyawa kita. Dan mudah-mudahan seperti yang dijanjikan dalam ayat ini, kita pun mendapatkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.